Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Uki Abdul dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, untuk mencegah konflik dan penyebaran berita tidak benar atau hoax dalam pemilu 2019, Komisi 1 DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemberitaan, khususnya terkait dengan Pilpres agar berimbang. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Martin Huta Barat mengatakan, pemberitaan yang tidak seimbang dalam pemilu 2019 akan menimbulkan konflik di masyarakat dan demokrasi yang tidak berkualitas. Informasi yang akurat dan sesuai fakta wajib dipenuhi media untuk masyarakat. Para pemilik media diimbau menekankan pada produksi berita yang berkualitas. Sebab netralitas itu penting untuk menjaga agar masyarakat mempercayai apa yang disampaikan pesan-pesannya oleh media pers. Oleh karena itu saya kira Komisi 1 menghimbau agar seluruh media massa berusaha untuk menyampaikan informasinya secara objektif, secara jujur. Anggota Komisi 1 DPR RI Bim Benyamin menyoroti kinerja Kemenkominfo dan KPI dalam mengawasi berita-berita dari berbagai media. Pemerintah harus lebih maksimal melakukan pengawasan dan penindakan terhadap berita yang tidak netral agar penyelenggaraan pemilu 2019 berjalan aman dan lancar tanpa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Melihat isi siaran, netralitasnya seperti apa, keberpihakannya seperti apa, ya KPI, Kominfo harus bertindak tegas karena memang ini hajat besar bangsa kita 5 tahun sekali. Hilman dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Komisi 3 DPR RI meminta Mahkamah Agung memperbaiki sistem mutasi hakim untuk mengurangi penumpukan hakim di wilayah Pulau Jawa. Komisi 3 DPR RI juga meminta penambahan hakim tinggi di daerah kepulauan menjadi prioritas. Ditemui saat kunjungan kerja reses ke Maluku Utara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Erma Suryani mengatakan ada penumpukan hakim tinggi yang bertugas di Pulau Jawa, sedangkan daerah Indonesia Timur masih membutuhkan banyak hakim. Mahkamah Agung diminta membuat sistem mutasi regional yang lebih berkeadilan untuk mengisi kekurangan hakim di daerah kepulauan seperti Maluku Utara. Kami memahami bahwa rekrutmen hakim yang sudah dilaksanakan baru dapat kita pakai untuk siap menjadi hakim butuh waktu 2 tahun. Jadi Komisi 3 menghitung paling tidak baru 2020 siap hakim-hakim ini untuk ditugaskan. Karena itu kami meminta Mahkamah Agung untuk menugaskan hakim-hakim yang sudah lolos seleksi ke daerah-daerah Indonesia Timur dan daerah-daerah yang di mana hakimnya masih sangat sedikit. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Erma Suryani juga menyoroti adanya kekurangan peradilan di Maluku Utara, di mana belum semua kabupaten atau kota memiliki pengadilan negeri. Selain itu, keterbatasan hakim tinggi mengakibatkan beberapa perkara ditangani dengan kebijakan hakim tunggal. Hal ini harus segera diatasi dengan menambah hakim di Maluku Utara. Karena kalau kita tidak perhatikan hakim-hakim ini, data dari Komisi Yudisial menunjukkan sidang etik yang dilakukan terhadap para hakim ini lebih banyak kasusnya karena kasus perselingkuhan. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kita membuat sistem yang lebih baik. Dari Maluku Utara, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Komisi 9 DPR RI yang mendorong orang dengan gangguan jiwa untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya, agar budaya pasung yang dinilai melanggar hak asasi manusia bisa dihilangkan. Ditemui usai mengunjungi Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Suroyo Magelang dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ihsan Firdaus mengatakan, pasien dengan gangguan jiwa semestinya juga di-cover BPJS Kesehatan karena orang dengan gangguan jiwa merupakan warga negara Indonesia yang berhak mendapat kesehatan dijamin undang-undang. Hal ini untuk mencegah tindakan melakukan pasung oleh keluarga terhadap orang dengan gangguan jiwa karena tidak memiliki biaya perawatan. Perlunya perhatian secara serius terkait kondisi rumah sakit jiwa, karena bagaimanapun rumah sakit jiwa ini kan bagian dari salah satu upaya kuratif, upaya sebagai pengobatan masalah kejiwaan. Saya melihat memang banyak sekali hambatan, kami juga setuju kemudian mendorong agar Kementerian Kesehatan memperhatikan secara serius.
Sementara itu, Direktur Utama RSJ Suroyo Magelang, Jawa Tengah, Eniarti menjelaskan, kendala utama menangani pasien gangguan jiwa adalah minimnya informasi pribadi pasien maupun keluarga. Umumnya pasien gangguan jiwa berasal dari keluarga yang tidak mampu dan dari keluarga awam yang kurang peduli masalah administrasi. Banyak pasien gangguan jiwa yang ditemukan di jalanan oleh petugas rumah sakit. Memanusiakan manusia, itu yang utama itu. Nah, ini tadi dari KPSI juga apa realita di lapangan mereka juga sampaikan, dan kami berharap dengan kami sudah menyampaikan, kami ada solusi, dan tentu tujuan kita sebagai seorang yang diberi amanah tetap memberikan yang terbaik. Dari Jawa Tengah, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana ya pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari tingginya angka kemiskinan di wilayah Yogyakarta yang mencapai 13,1%. Setelah jeda berikut ini. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, tingginya angka kemiskinan di wilayah Yogyakarta yang mencapai 13,1% dan angka ketimpangan pendapatan atau Gini rasio yang tertinggi secara nasional, yakni 0,43% dibandingkan rasio nasional 0,3%, menjadi sorotan Komisi 11 DPR RI sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diatasi.
Ditemui usai bertemu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi di Gedung Bank Indonesia dalam kunjungan kerja reses ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Marwancik Ahsan menilai pemerintah pusat dan Pemprov Yogyakarta harus bahu-membahu mencari solusi konkret untuk menekan angka kemiskinan dan Gini rasio di Yogyakarta. BPS juga diminta meninjau ulang indikator-indikator dalam menentukan angka kemiskinan dan Gini rasio di Yogyakarta dengan menyertakan aspek kearifan lokal. Benarkah sebegitu besar miskinnya? Karena kan kalau kita lihat dari model kehidupan masyarakatnya, mereka ya happy, umurnya panjang, pendidikannya bagus ya, tingkat penganggurannya rendah, kemudian IPM-nya juga tinggi. Jadi saya pikir memang perlu pengkajian yang lebih dalam. Anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno melihat adanya anomali data yang disampaikan BPS dan Bank Indonesia. Angka pengangguran yang rendah dan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi di Yogyakarta berbanding terbalik dengan data di lapangan berupa tingginya angka kemiskinan dan Gini rasio. Hal ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan Pemprov dengan melakukan pendekatan sosiokultural. Orang-orang yang penghasilannya besar sudah mulai bertumbuh banyak, ya. Sementara di lain pihak yang pendapatannya seperti biasa-biasa juga ada gitu kan. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 7 DPR RI berharap adanya pembangunan infrastruktur pipa gas dari Gresik, Jawa Timur ke Semarang, Jawa Tengah yang diperkirakan selesai akhir tahun 2018 mampu mendorong percepatan konversi BBM ke gas serta mewujudkan infrastruktur gas yang terintegrasi di wilayah Pulau Jawa. Ditemui dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisyam menyayangkan jaringan gas yang sudah dipasang Kementerian ESDM belum dimanfaatkan untuk mengalirkan gas ke rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan energi di Jawa Tengah diharapkan akan mendorong tumbuhnya industri di Jawa Tengah, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Pertamina maupun juga PGN maupun Kementerian ESDM, terutama Dirjen Migas, untuk melihat kembali kenapa speknya kok bisa tidak sama dengan apa yang dikelola oleh PGN. Karena PGN yang tidak berani memakai jaringan itu karena terkait dengan masalah struktur gas yang ada, karena khawatir resiko. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Gandung Pardiman menilai jaringan gas untuk rumah tangga yang sudah dibangun dengan anggaran negara namun belum dipakai mengalirkan gas ke rumah tangga bisa menjadi temuan pidana. Ada sesuatu yang beda paham ya. Satu katanya yang speknya itu jaringannya, tapi ada yang gasnya yang tidak cocok. Ini nanti akan kita undang. Ini ada sesuatu yang perlu diperjelas ini. Ini kalau tidak diperjelas bisa jadi tindak pidana, dipidana ini. Dari Jawa Tengah, Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 3 DPR RI yang melalui percepatan penyelesaian Undang-Undang Jabatan Hakim dan pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Komisi 3 mendorong peningkatan kesejahteraan hakim mulai dari uang kemahalan, rumah dinas hakim, dan fasilitas khusus hakim yang berada di daerah kepulauan. Ditemui usai pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi dan Agama Provinsi Maluku Utara, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan, walaupun sudah dibuat peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, hakim di daerah kepulauan dan terpencil tidak mendapatkan tunjangan uang kemahalan sesuai beban kerja yang ada di daerah tersebut. Memperbaiki legislasi dengan apa? Ya melalui penyelesaian rancangan undang-undang jabatan hakim, di mana nanti beberapa norma pengaturan yang ada di PP 94 2012 itu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Erma Suryani Ranik mengatakan, Komisi 3 telah memperjuangkan rancangan undang-undang jabatan hakim dimasukkan dalam pembahasan prolegnas prioritas tahun 2018 hingga 2019. Erma berpendapat DPR RI dan pemerintah sepakat menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut akhir tahun ini, agar tidak membebankan DPR RI di periode selanjutnya. Selain itu, hakim juga akan cepat mendapatkan penambahan kesejahteraan. Memahami bahwa ada problem biaya kemahalan di kabupaten daerah kepulauan. Karena itu kita meminta, sudah ada PP-nya memang di Mahkamah Agung, supaya ini bisa segera dilaksanakan, agar teman-teman hakim yang bertugas bisa lebih tenang karena mereka mendapatkan jaminan. Dari Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk mengevaluasi kinerja PT Pelni dan PT ASDP terkait dengan kebijakan tol laut. Berikut informasi selengkapnya. Ditemui usai memimpin pertemuan dengan jajaran direksi BUMN bidang transportasi dalam rangka kunjungan kerja Komisi 6 DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Azam Asmanatawijana berpendapat, PT Pelni dan PT ASDP mengalami kerugian yang besar, dan ini tidak bagus untuk kinerja BUMN yang bersangkutan. Kerugian kedua BUMN tersebut disebabkan pengangkutan barang komoditas yang tidak semestinya diangkut, sehingga kerugian tidak dapat terelakkan. Dalam tol laut ini, yang mana pada umumnya kalau satu kontainer itu mereka membayar 30 juta. Tetapi dengan tol laut ini, Pelni hanya menetapkan ongkos angkut hanya 8 juta. Azam mengungkapkan dalam waktu dekat Komisi 6 DPR RI akan memanggil Kementerian BUMN untuk meminta keterangan resmi pemerintah terkait adanya kebocoran dalam program tol laut. Menurut Azam, BUMN sebagai perusahaan milik negara harus berorientasi pada laba atau keuntungan. Jangan sampai BUMN mengalami kerugian yang dapat membebani negara. Jadi berapa kontainer itu? Dan kita juga patut curiga juga bahwa ada ketidaktransparan dalam kos untuk membawa kontainer ini. Kita tidak tahu, mungkin ya macam-macam lah, bisa terjadi macam-macam ya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam,
memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI mendukung pembinaan atlet usia dini menjadi program strategis di berbagai daerah untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi. Untuk itu diperlukan peran dan juga kerjasama yang baik dari orang tua, sekolah, dan dukungan pemerintah untuk mensukseskan program tersebut. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian mengatakan, pembinaan atlet berprestasi harus dimulai dari hulunya, yakni pada usia sekolah. Proses awal akan menentukan bibit atlet berbakat yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi atlet berprestasi optimal di kancah nasional maupun internasional. Soal olahraga berprestasi di ujung itu harus mulai dari hulunya, jadi dari proses rekrutmen dan juga pembinaan, dan itu membutuhkan konsistensi. Nah, oleh sebab itu tadi di mana itu dilakukan rekrutmen pasti mulai dari sekolah-sekolah gitu. Jadi bukan nanti di ujungnya KONI harus melakukan pembinaan. Anggota Komisi 10 DPR RI Zuhdi Yahya mengatakan, untuk mencapai prestasi yang tinggi, pembinaan olahraga harus dilaksanakan secara baik dan benar serta berkesinambungan. Periode emas dalam menentukan bibit unggul para calon atlet berprestasi berada pada usia sekolah. Untuk itu perlu ada kerjasama yang baik dari sekolah serta kementerian terkait dalam membuat suatu program yang bermuara pada prestasi atlet yang membanggakan. Untuk mencapai prestasi yang tinggi tentu diperlukan waktu yang cukup panjang. Ya, jadi bahwa suatu prestasi itu diraih bukan dengan mudah, bukan hanya dengan membalikkan telapak tangan, tapi diperlukan waktu yang panjang. Ya. Kemudian terus menerus. Dari Kalimantan Selatan, Siva Fauziah, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Keberhasilan Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan predikat menuju informatif, membuat seluruh pihak berkomitmen terus meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik. Dukungan tidak hanya ditunjukkan oleh Sekretariat Jenderal, tetapi juga pimpinan Dewan. Ditemui dalam acara penganugerahan keterbukaan informasi Badan Publik, Senin lalu di Istana Wakil Presiden RI, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan, DPR terus berkomitmen baik dari sisi Sekretariat Jenderal sebagai supporting system maupun pimpinan anggota Dewan sebagai pemangku kepentingan politis untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dan DPR terus berkomitmen untuk tetap terbuka, bukan hanya di sisi supporting system, tapi dari sisi politik sudah dilakukan. Dengan DPR Now, itu masyarakat bisa real time melihat semua persidangan dan produk politik DPR bisa dilihat. Jadi secara outcome DPR itu sudah menghasilkan satu produk yang tidak ada lagi ditutupi semua ini. Jadi itu masyarakat bisa memberikan masukan. Kepala Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyatakan, maksud dan tujuan diadakannya penganugerahan ini adalah untuk melihat, mengukur, dan memonitor sejauh mana pelaksanaan atau implementasi keterbukaan informasi di badan publik. Kriteria penilaian terbagi atas kuesioner dan presentasi. Gede berharap DPR dapat terus berkomitmen dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi permintaan publik terhadap informasi. Karena ini kan regulasinya adanya di DPR, mestinya gampang ya. Sebenarnya tidak susah sih kalau keterbukaan informasi publik, tapi dibutuhkan goodwill dan dibutuhkan pekerjaan fokus, jadi bukan ex officio gitu atau pekerjaan sampingan. Alda dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlamentaria kita tutup dengan informasi dari Komisi 9 DPR RI yang mendorong para pekerja di industri rokok, terutama petani tembakau, dapat ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar para petani tembakau bisa mendapatkan manfaat yang besar dari BPJS Ketenagakerjaan. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, anggota Komisi 9 DPR RI Ali Mahir berharap perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia bersedia untuk mengikut sertakan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan. Ali Mahir mendorong perusahaan rokok yang mempunyai jumlah karyawan yang besar, khususnya bagi petani tembakau, agar mendapatkan manfaat yang besar dari BPJS Ketenagakerjaan. Intinya kita ingin mengarahkan mereka bahwa untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan seluruhnya, jangan dipotong-potong seluruhnya menjadi tenaga kerja, menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Di sini hasil cukup bagus. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ermalena mengatakan, mengingat kualitas produksi tembakau di NTB yang mampu diekspor ke negara lain,
maka perusahaan rokok harus memperhatikan kesejahteraan petaninya, karena kesejahteraan petani berdampak lurus pada peningkatan hasil produksi. Menurut Ermalena, petani tembakau bekerja dengan penuh resiko, sehingga memerlukan jaminan, yakni dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana resiko kecelakaan kerja akan mendapatkan jaminan sebesar 48 juta rupiah, dan anak petani yang masih bersekolah akan mendapatkan beasiswa. Kita juga meminta kepada perusahaan untuk alokasikan anggaran sebagai premi BPJS Ketenagakerjaan bagi para petani. Kenapa? Karena petani itu bekerja penuh dengan risiko. Nah, kita harapkan risiko yang didapatkan petani ketika bekerja itu ada yang menjaminnya. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Uki Abdul, serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.